bagaimana peran wanita, terutama muslimat Kota Batu, boleh menjadi bagian yang diperhitungkan dan bagian besar untuk Kota Batu. Kami memang punya langsung terhubung dengan Kementerian Keuangan. Kami kebetulan salah satu mitra Kementerian Keuangan. Dari mereka kami dapat celah-celah untuk masuk itu. Mulai mengenal seperti apa sih sebenarnya anggota legislatif itu, apa sih pekerjaan mereka, apa sih itu, karena ini dunia baru buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Seperti biasa, tema yang saya angkat dalam Speak Up ini adalah terkait dengan mencari solusi, mengurai masalah, dan juga bagaimana tokoh-tokoh yang saya undang ini memberikan inspirasi kepada daerah sekitarnya. Dan kebetulan kali ini yang saya undang adalah aktivis muslimat Kota Batu. Kita tahu bagaimana the power of emak-emak, kekuatan ibu-ibu dalam menggerakkan aktivitas sosial maupun ekonomi biasanya cukup punya pengaruh besar. Kita sapa dulu siapa dia, yakni Ibu Genuk Rahayu Ningtyas. Ya, betul ya? Jadi Assalamualaikum Bu Genuk. Saya manggilnya Bu Genuk atau Bu Rahayu ini? Bu Genuk. Bu Genuk ya. Sahabat-sahabat ABM Insight, saya kira khusus warga Kota Batu, saya kira mungkin tidak asing lah nama Bu Genuk sebagai sosok yang cukup aktif di sosial keagamaan, khususnya di kalangan muslimat. NU Muslimat ini adalah organisasi yang organisasi NU khusus ibu-ibu. Jadi Bu Genuk, saya dengar Bu Genuk lagi nyalekin, benar Bu ya? Yeah. Ya. Ini yang menarik, kenapa Ibu punya keinginan atau mungkin didorong masyarakat untuk menjadi calon anggota legislatif. Sebenarnya apa yang ingin diperjuangkan Bu di Dewan nanti kalau jadi? Yang pertama, saya adalah salah satu pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Batu. Pastinya yang ingin saya perjuangkan kalau memang Allah ridho saya duduk di kursi Dewan di Kota Batu adalah bagaimana Nahdlatul Ulama boleh semakin besar di Kota Batu, bagaimana peran wanita, terutama muslimat Kota Batu, boleh menjadi bagian yang diperhitungkan dan bagian besar untuk Kota Batu. Oke, jadi mewakili kaum perempuan juga nanti di Dewan ya. Pastinya paling utama itu kan. Iya. Apa Bu, selama ini Pak, menurut Ibu legislatif lah di Kota Batu seperti apa sih peran ataupun perhatian terhadap kaum perempuan misalnya? Yang saya alami selama ini, bagaimana legislatif memberikan perhatian pada kaum perempuan sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi kami sebagai anggota, terutama saya sebagai pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Batu, masih merasa bahwa perhatian kepada muslimat Kota Batu, perhatian kepada kaum perempuan masih harus diperjuangkan. Kalau kita bilang bagus, pasti sudah bagus. Kota Batu kota kecil yang menasional, bahkan sudah internasional gitu kan. Tapi bagaimana kaum perempuan, bagaimana muslimat diperhatikan dan menjadi bagian penting di Kota Batu masih harus diperjuangkan. Ya Bu, kalau melihat profilnya Ibu itu juga menggerakkan di bidang UMKM, saya lihat begitu. Apa Bu nanti yang ingin ditingkatkan lagi dari sisi UMKM dan sejauh mana kondisi UMKM sekarang ini? Kan gini, Batu sebagai kota wisata tentu selaras dengan perkembangan wisata, biasanya ekonomi dari bidang UMKM ini ikut meningkat, biasanya begitu. Yang Anda potret seperti apa sih sebenarnya kaitannya wisata dengan UMKM sekarang ini? Ya, UMKM yang saya lihat di Kota Batu
cukup mendominasi untuk pariwisata Kota Batu. Karena saya adalah ketua Koperasi Konsumen Syariah Anisa Kota Batu, koperasinya Muslimat yang selama beberapa tahun ini UMKM kami bisa naik ke nasional. Kalau UMKM hanya duduk diam di Kota Batu saja, sebenarnya menurut saya masih kurang nih. Jadi kalau misalkan saya duduk di Dewan, kemudian UMKM ini bisa kita bawa untuk semakin naik lagi, diperkenalkan pada dunia luar, pastinya ya dipromosikan di mana-mana, itu pastinya akan jadi nilai lebih untuk Kota Batu. Kalau sekarang ini Kota Batu dikenal sebagai kota wisata, tidak tertutup kemungkinan bahwa UMKM kita ini nantinya akan bisa dikenal di luar kota, bahkan di luar negeri. Nah, sekarang ini kan baru kami di Koperasi Anisa baru mengangkat itu kan hanya sebagai sebagian saja anggota Koperasi Anisa yang UMKM-nya bisa duduk. Berapa Bu anggotanya Bu? Anggota Koperasi Anisa 400. Oh, lumayan ya. 400 dari berbagai produk UMKM ya. Dari berbagai produk UMKM, dari berbagai bidang usaha. Kota Batu cukup beragam, Pak. Jadi pertaniannya, perdagangannya, peternakan, bahkan UMKM-nya. Kalau Koperasi Anisa saja bisa membawa UMKM-nya untuk duduk di Sarinah Tamrin, bisa ikut pameran di beberapa kota di Indonesia. Kalau saya mimpikan bahwa ketika saya duduk di Dewan bisa membawa UMKM kita untuk lebih keluar lagi, bahkan bisa mendunia, alangkah indahnya Kota Batu gitu kan. Bu, UMKM itu kan biasanya di mana-mana itu problemnya senang memproduksi tapi susah memasarkan. Betul. Itu apa Bu nanti langkahnya yang dilakukan Ibu atau bagaimana edukasi terhadap mereka? Sebenarnya kalau kita hanya berpatokan pada edukasi, ketemunya gitu lagi. Ketemunya adalah UMKM memproduksi banyak pelatihan, tapi nggak bisa jual. Nggak bisa jual. Nggak bisa jual. Nah, ternyata di pengalaman saya di Koperasi Anisa, kita harus mengenalkan produk-produk ini keluar. Karena ternyata di luar sana, di luar daerah, di luar Jawa, itu produk-produk yang ada di tempat kita sekarang ini mereka nggak punya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik untuk mereka. Salah satu produk kita yang di Batu menjamur, produk alat rumah tangga dari kayu, itu di Batu bahkan ada beberapa sentra desa itu yang punya sentra industri itu. Yang mereka bisa lakukan adalah memproduksi dan menjual di lingkungan Batu. Yang bisa menjual keluar itu tengkulak. Nah, salah satu anggota Koperasi Anisa bisa melakukan itu sendiri semuanya. Jadi dia bisa produksi, dia bisa pameran, dia bisa menjual, bahkan dia bisa memperkenalkan itu ke dinas-dinas, nggak sekedar di Batu gitu. Sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di Makassar, sudah sampai di Kalimantan. Ternyata kalau kita mengenalkan produk kita keluar, itu impact-nya luar biasa. Berarti UMKM itu semacam butuh fasilitator ya? Fasilitator. Nah, ini yang selama ini masih belum, kecuali tengkulak itu tadi ya, fasilitator yang bisa membawa produk ini ke dunia luar. Ini kayaknya yang agak problem, kira-kira gitu Bu ya. Problemnya selalu di penjualan gitu kan. Penjualan. Kalau online rugi juga mereka. Kan kalau dijual online itu biasanya barang mereka ini diambil tengkulak. Tengkulaknya nih yang online kan. Jadi edukasi kepada produsen ini, pada UMKM ini untuk mau diajak pameran, untuk mau mengenalkan di berbagai media sosial, itu yang susah. Bu, kaitannya dengan regulasi, dengan UMKM Bu, ini semangatnya adalah pengembangan roda ekonomi UMKM. Regulasinya di Batu yang Ibu tahu seperti apa sih Bu? Sudah mendorong mengarah ke sana atau seperti apa ya Bu? Misalnya begini, produk UMKM misalnya dari ASN misalnya, ada satu kewajiban tertentu yang itu
buatkan regulasi khusus untuk menggunakan misalnya produk UMKM Warga Batu sendiri, itu sudah sampai sejauh itu atau belum, Bu? Di beberapa hotel, di beberapa tempat wisata mungkin produk-produk kita itu sudah banyak masuk di situ. Tapi edukasi bahwa atau arahan bahwa harus produknya Kota Batu yang masuk di sana itu sepertinya yang belum ada ya. Jadi atau mungkin saya yang salah, tapi kalau saya lihat dari UMKM kami binaan Koperasi Anissa itu tidak ada yang bisa mendapatkan fasilitas kalau memang kota sudah punya gitu kan. Kami nggak ada yang dapat fasilitas. Bahkan ketika kami dapat fasilitas dari KPPN, dari KPKNL untuk mengikuti lelang Nusantara, lelang sukarela. Lelang sukarela itu lelang tapi untuk barang-barang kebutuhan gitu. Itu bahkan dinas-dinas terkait di Kota Batu kok bisa masuk begitu, dari mana gitu. Jadi kami memang punya langsung terhubung dengan Kementerian Keuangan. Kami kebetulan salah satu mitra Kementerian Keuangan. Dari mereka kami dapat celah-celah untuk masuk itu. Nah ternyata ketika kita mau mencari celah, kita punya link lebih lebar, itu harusnya kita mampu membawa Kota Batu ini jadi bukan sekedar ya, maksudnya bukan hanya kita besar di tempat kita sendiri, tapi kita tidak bisa membawa keluar. Ternyata membawa keluar ini yang jadi tantangan. Oke. Kalau saya berpikirnya kalau Koperasi Anissa yang kecil saja bisa menembus yang di luar, artinya Kota Batu yang sudah mendunia bahwa Batu ini kota pariwisata, kenapa tidak gitu kan? Kaitannya dengan ketika Ibu nanti diridhoi menjadi anggota legislatif kira-kira, itu kaitannya dengan yang Ibu sampaikan tadi apa? Misalnya akses itu mungkin bisa lebih mudah ditembus. Pastinya. Atau seperti apa kira-kira? Pastinya. Bayangan saya pastinya begitu, karena akses ini ternyata ada dan bisa ditembus. Untuk Koperasi Anissa yang kecil aja kita bisa nembus. Artinya kalau kita punya kekuasaan yang lebih tinggi, itu artinya kan celah-celah itu pasti ada. Dan ketika saya sudah mulai mengenal seperti apa sih sebenarnya anggota legislatif itu, apa sih pekerjaan mereka, apa sih karena ini dunia baru buat saya. Itu ternyata memang betul, mereka ini semua punya celah. Harus kemana? Minyak murah ini ditembus dari mana ya? Gula ini ditembus dari mana? Regulasinya siapa yang pegang? UMKM ini untuk bisa melaju ke ibu kota itu jalurnya di mana? Ternyata mereka tahu semua gitu kan. Artinya ketika kita tidak bisa melakukan itu hanya karena jalurnya belum ketemu. Jalurnya belum ketemu, iya. Ya, Bu, di Batu khususnya Bumiaji, yang saya tahu itu problem sekarang ini adalah kondisi pertanian. Betul. Bumiaji dulu sangat dikenal sebagai produsen buah, mulai apel dan seterusnya itu. Nah, tapi rasanya agak sulit untuk dipertahankan ke depan. Ibu ada bayangan untuk memperjuangkan itu, Bu, dan bentuknya apa kira-kira? Kebetulan saya adalah anak dari petani. Saya juga petani, tapi saya petani sayur di Sumber Berantas. Gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang apel, sepertinya memang sulit. Kalau mungkin berubah dari apel ke jeruk, sekarang sudah mulai berubah, mungkin masih bisa. Tapi bayangan saya melihat pergerakan beberapa rekan-rekan yang sedang memperjuangkan jangan sampai Batu apelnya punah gitu, sepertinya masih bisa dipertahankan. Paling tidak punah lah. Tidak punah. Ya. Kalau berkurang sudah berkurang. Ini sudah berkurang. Kebun apel itu sudah berkurang separuh lebih. Bahkan di Sumber Berantas aja yang tadinya tidak bisa ditanami apel, sekarang kan apel sudah mulai naik ini, sudah mulai bisa ditanam di sana. Kalau toh rasanya beda.
Tapi memang rasanya beda. Jadi ketinggian itu nggak semakin bagus. Iya, saya itu membayangkan kalau sudah di Batu, apelnya sudah tidak ada, itu ikonnya menjadi hilang. Kira-kira kayak gitu. Itu kelebihannya Batu. Kenapa sekarang pasar induk tuh dikasih ikon ada apel, Apel, ya, ada ya. Saya tahu itu. ada wortel, ada kubis, ada stroberi. Karena memang sekarang ini Batu sudah punya itu semua gitu. Sayur kita punya, buah kita punya. Kalau dulu buahnya cuma apel, sekarang ada stroberi. Sebenarnya masih kurang satu lagi jeruk gitu ya. Stroberi memang sedang digalakkan di Batu. Saya sepintas saja melihat bahwa memang kalau dulu kita cuma punya apel, kentang dan kubis, sekarang semua sayur kita bisa tanam, buah juga sekarang sudah bisa tanam semua gitu. Ya, kembali ke pertanian tadi Bu. Apa Bu yang perlu digarap atau diperjuangkan supaya apa istilahnya Bumiaji sebagai pusat pertanian Batu ini masih terjaga lah minimal. Oke lah, mungkin variasi tanamannya mungkin agak bergeser, tetapi minimal jangan terlalu berubah total lah dari dunia pertanian. Indikasinya apa Bu? Jadi selain turun dari sisi kuantitas jumlah mungkin produk pertanian, juga lingkungannya di sana kan sudah agak mulai rusak menurut saya. Lingkungan ini Bu, alamnya ya. Buktinya apa? Berkali-kali terjadi banjir yang luar biasa. Kita juga sering liputan di sana terkait itu. Ini kira-kira kenapa Bu? Dan harus bagaimana kira-kira untuk menjaga alam Bumiaji yang indah? Sedikit tentang kerusakan alam dan banjir ya. Ya. Kalau orang selama ini menilai bahwa Bumiaji itu banjir karena penebangan hutan. Bumiaji itu banjir karena tanahnya sudah mulai habis. Gitu. Sebenarnya saya yang juga penikmat alam, saya suka gunung, saya suka naik gunung gitu. Jadi sebenarnya kalau Bumiaji itu sudah tidak ada penebangan hutan, menghabiskan hutan untuk bercocok tanam, itu sebenarnya sudah tidak ada. Kalau banjir kemarin terjadi itu lebih kepada karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan, pohonnya pada tumbang semua, dia menyumbat aliran sungai itu sebenarnya yang terjadi. Tapi masyarakat berpikir bahwa itu Brakseng itu, sumber berantas itu penyebab utamanya gitu. Padahal dari zaman dahulu, saya masih kecil juga, ibu saya itu tanam sayur sudah di sumber berantas, sudah di Brakseng itu. Nggak ada penambahan buka hutan itu sebenarnya nggak ada. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mempertahankan keindahan Bumiaji itu adalah peralihan obat-obatan ini, pestisida ini yang mungkin harus sudah mulai dipikirkan. Tapi saya tidak pesimis dengan itu. Karena ternyata beberapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan petani, teman dekat kami, ya dia petani juga, dia pecinta alam juga. Dia sudah mulai menggunakan obat-obatan organik. Jadi apa yang ada di alam, apa yang ada di sekitarnya, itu yang dia pergunakan untuk merawat tanamannya. Dia bilang bahwa dia sudah beberapa tahun menginjak, mungkin 2 tahun lagi menginjak tahun ke-10, kalau saya tidak salah, itu dia sudah menggunakan organik. Insya Allah nanti 2 tahun lagi Bu, saya sudah full organik, saya tidak menggunakan pestisida. Ya, itu mungkin maksud saya bahwa ada upaya untuk menjaga itu tadi Bu, menjaga alam. Betul. Mungkin lewat ini Bu, regulasi penggunaan obat-obat kimia mungkin Bu. Nah, ini petani pun juga harus dirangsang atau seperti apa ya? Kadang orang kan kalau sudah menggunakan pestisida itu kan susah diganti Bu. Nah, itu yang maksud saya. Mungkin ketika sudah di anggota legislatif itu juga harus dipikirkan Bu itu, karena mikirnya jangka panjang kan soal ini. Oke, sekarang menggunakan pestisida baik, tapi 10 tahun yang datang hancur Bu, kira-kira itu. Jadi memang sebenarnya 5-7 tahun yang lalu saya sudah pernah
ngobrol dengan salah satu penggerak organik ini, biar mempertahankan bagaimana alam ini terjaga itu, saya sudah pernah bicarakan itu. Tapi memang mindset petani atau tuntutan pasar, itu tanaman itu kan harus bagus, harus mulus gitu ya. Kubis, ada lubangnya 1, 2 lubang aja sama pedagang sudah diminggirkan, sudah nggak mau dia gitu. Sementara kalau mau kubis yang utuh, mau sawi yang utuh, itu pestisida itu Masya Allah dimasukkan ke situ itu. Ya. Jadi susah juga ya antara tuntutan pasar ya, dan sebenarnya petani kalau nggak pakai pestisida ya nggak panen juga gitu. Jadi karena kerusakan, ya balik lagi ini adalah imbas kerusakan alam ya, kerusakan lingkungan. Karena kalau dulu mungkin orang mikirnya misal di rumah aja, nyamuk itu bisa hilang ketika ada cicak. Sekarang ketika rumah kita ada cicak, ada nyamuk, bunuh dua-duanya, bener nggak? Nah itu kan akhirnya keseimbangan alam itu nggak bisa jalan lagi. Nah, sekarang kalau ulat harus diberantas. Ketika tanaman sudah kelihatan, saya aja yang petani, ketika saya jalan ke lahan, ngelihat ada satu deret tanaman ini ada ularnya nih, atau yang ini kena daunnya layu karena pasti di dalam tanah ada apa ya? Serangga lah misalnya. Kalau orang Jawa embuk ya, ya. ada embuk itu kan pasti daunnya layu. Sudah kita bingung, pasti ke toko obat beli obat, semprot, selesai gitu. Masalah selesai. Kadang kita nggak mikir bahwa nanti yang makan kita juga ini. Ibu saya itu begitu tahu bagaimana saya ngerawat tanaman, itu ada yang nggak doyan dengan salah satu sayur. Aku mau makan ini gitu, karena kamu habiskan, kamu racun dia dari kecil sampai besar jadi bagus. Kita makan tanpa cacat itu tadi. Ya. Ini memang. Itu yang harus diregulasi memang. Edukasinya bagus, mindset-nya dirubah. Mindset petani, mindset pasar, iya. Pasar itu ya memang lingkaran setan. Iya, lingkaran setan itu. Ya Bu, ini satu lagi Bu. Jadi problem yang saya tahu, mungkin diluruskan kalau salah, kaitannya dengan sumber air. Ya. Di Bumiaji ini kan salah satu pusat sumber air untuk Malang Raya, kira-kira begitu. Ini juga mulai banyak penurunan debit maupun jumlah sumber mata air. Apa Bu nanti yang diperjuangkan Bu di bidang ini Bu? Ibu tadi kan juga pecinta alam katanya begitu. Apa Bu yang perlu diperjuangkan? Sebenarnya kalau Bumiaji mempertahankan sumber airnya itu sebenarnya sudah berjalan. Jadi ada beberapa area sumber air yang ada hutan lindung di sekelilingnya, itu sudah sama sekali tidak boleh dimasuki. Seperti contohnya sumber air Sungai Berantas ya, sumber Berantas itu arboretum itu dulu kan masih terbuka untuk umum, boleh dipakai foto, boleh dipakai orang jalan-jalan boleh. Sekarang kan sudah nggak boleh itu. Itu ditutup. Itu kalau menurut saya itu adalah salah satu bentuk pemerintah melindungi sumber air. Kalau yang lain kan memang ada di lingkungan penduduk. Nah itu yang mungkin agak susah ya. Itu yang mungkin nantinya harus kita pikirkan bagaimana menjaga sumber air itu tidak tercemari lingkungan, tidak dipergunakan masyarakat berlebihan gitu, ya, tidak merugikan Malang Raya gitu. Iya, sumbernya. Ini karena ya sumber kehidupan Bu ini. Batu. Baik, sahabat ABM Insight, banyak hal yang kita bicarakan atau kita bincang dengan Ibu Genuk. Harapannya tentu apa yang diinginkan Ibu Genuk, apa yang ingin diperjuangkan ini bisa direalisasikan nanti. Karena itu ya tidak ada pilihan selain masyarakat harus memberikan amanah lah kepada Bu Genuk, harapannya begitu. Amin. Bu Genuk mungkin ada 1-2 kata untuk
masyarakat warga Kota Batu khususnya Bumi Haji mungkin disampaikan, monggo Bu, apa yang harapannya Ibu kepada warga, monggo. Oke. Harapan saya kepada warga Bumi Haji adalah semoga warga Bumi Haji diberikan kelembutan hati untuk bisa melihat bahwa kami mencoba untuk naik di calon legislatif Kota Batu adalah untuk bekerja untuk Kota Batu, bekerja untuk masyarakat, untuk warga Nahdien. Kami akan bekerja untuk Nahdlatul Ulama. Jadi semoga Allah memberikan kelembutan hati kepada warga Bumi Haji. Semoga apa yang akan kami perjuangkan, apa yang akan kami kerjakan nantinya bisa memberikan Bumi Haji menjadi lebih baik, khususnya dan Kota Batu pada umumnya, agar kita semua tidak hanya terkenal di Kota Batu, tapi kita boleh membawa Kota Batu ke dunia, ke tingkat nasional, ke dunia internasional untuk lebih baik lagi, lebih gemilang lagi. Terima kasih. Baik, ya, sahabat ABN Insight, demikian bincang kami dengan Ibu Genuk, salah satu aktivis muslimat dan juga aktivis sosial di berbagai bidang, khususnya di UMKM. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai, kita dukung harapan baiknya, cita-cita yang luhur dari Bu Genuk. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.